Halo guys, ketemu lagi di channel Pocolok Project. Saya meminta agar kalian terus dukung channel ini agar terus berkembang. Oke, nggak usah basa-basi lama-lama, kita lanjut ke chapter 138. Lalu keesokan harinya Takemichi memanggil Chifuyu untuk datang ke rumahnya. Dan Chifuyu pun bertanya, "Jadi kau dapat informasi?" Takemichi pun menjawab, "Iya, dan banyak banget." Setelah Takemichi menceritakan apa yang dia tahu saat dia mengobrol dengan Mike dan Draken, Chifuyu pun berpikir kalau Tenjiku diciptakan akibat dendam Izana kepada saudaranya, yaitu Mike. Dan Takemichi pun membenarkan itu dan memberitahu Chifuyu jika dia ingin menangani masalah ini sendiri. Chifuyu yang mendengar itu pun kaget. "Kau ngomong apa, sialan?" Dan Takemichi bercerita tentang Naoto yang sudah mati di masa depan dan dia tidak bisa kembali ke masa depan. Takemichi yang bingung bagaimana mereka bisa berdamai dengan Tenjiku. Dengan wajah yang marah, Takemichi berkata, "Akan kuakhiri ini semua. Pertengkaran dua saudara bodoh ini. Akan kubunuh Izana dan Kisaki. Aku bahkan siap untuk menikah mereka berdua." Lalu Chifuyu pun bertanya, "Divisi pertama bagaimana?" Takemichi dengan tekadnya mengatakan kalau ini perkelahian pribadinya. Dan Chifuyu pun meminta agar Takemichi menjelaskan ini kepada mereka, yaitu divisi 1. Tapi ternyata Chifuyu datang ke tempat ini dengan yang lain, dengan teman-teman Takemichi. Chifuyu lalu mengatakan, "Dengar ya Takemichi, ini bukan hanya pertarungan saudara." Chifuyu menjelaskan kalau Shinjiro menciptakan tim legendaris dan saat Izana mewarisi itu, dia menghancurkannya. Kemudian Mike lah yang menghancurkan geng asing itu. Dan teman-teman yang lain pun datang. "Gas gue." Takemichi yang melihat mereka kaget. "Hah, kalian?" Teman-temannya satu persatu pun mengatakan, "Dulu kami hanyalah budak-budak para anak nakal. Tapi Mike lah yang menyelamatkan kami semua. Persetan dengan Izana Kurokawa. Musuh Mike adalah musuh Toman, dan itu adalah faktanya. Bahkan kami sudah bilang, aku akan melakukan sendiri. Itu hal yang sangat bodoh." Akun berkata lagi, "Dan misalnya kau serius saat kau bilang akan menikam dia sampai mati, aku akan membantumu." Lalu Chifuyu pun memberi damage ke Takemichi dengan berkata, "Tim kita tidak selemah yang kau pikirkan, jadi jangan coba melakukannya sendiri." Lalu Takemichi pun berteriak, "Baiklah, ayo mulai rapat strategi divisi 1. Nampak rapat yang baru saja mau dimulai. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Apakah Kapten Divisi 1 di sini?" Dan mereka semua pun kaget dan Takemichi melihat dari jendela siapa yang datang. Takemichi yang tidak mengetahui dia siapa, meskipun pakai seragam Toman, hanya bisa bertanya-tanya. Lalu dibukalah jendela mobil. Chifuyu yang tahu dia siapa kaget dan bilang, "Orang ini Kapten Divisi 5, yaitu Mujo." Chifuyu berkata kepada Takemichi kalau ini adalah hal yang buruk, karena di dalam Toman orang ini cukup berbahaya. "Yo, Takemichi Hanagaki, siapa dari Kapten Divisi 5, Muto Yasuhiro?" Chifuyu langsung mengingatkan Takemichi untuk berhati-hati. Tiba-tiba segerombolan pasukan Divisi 5 datang dan langsung menangkap teman-teman Takemichi, termasuk Chifuyu. Takemichi yang nampak bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba langsung menerima pukulan yang sangat keras dan boom. Dan itu membuat Takemichi terpental cukup jauh. Dan Mujo pun langsung menghampiri Takemichi lagi. "Tunggu, woi anjing apa-apaan?" teriak Takemichi.
Tanpa belas kasihan, Mucho pun memberikan pukulan yang membuat rahang Takemichi goyang, dan Chifuyu hanya bisa meminta Mucho untuk berhenti melakukan itu. Tapi Mucho tidak menggubris perkataan Chifuyu dan melakukan satu pukulan lagi, dan itu membuat Takemichi sampai pingsan. Chifuyu yang melihat itu hanya bisa bertanya, "Kau ada masalah apa dengan Takemichi?" Mucho pun mengatakan kalau semua permasalahan yang berhubungan dengan Izana hanya pekerjaan yang sia-sia, dan Takemichi terlalu jauh terlibat dengan Izana. Lalu Mucho pun menyuruh anggotanya, yaitu Sanzu, untuk membawa Takemichi masuk ke dalam mobil. Saat Takemichi tersadar, Takemichi sudah berada di dalam ruangan yang sangat gelap. Tiba-tiba saat lampu dinyalakan, terlihat Inui dan Kokonoi sudah diikat di kursi. Kokonoi pun berkata, "Sialan, Takemichi pun ditangkap hantu S62." Dan Takemichi terkejut dengan perkataan Kokonoi. Dengan perkataan hantu S62, lalu Inui menjelaskan kalau Mucho adalah sahabat Izana Kurokawa dan yang lain, dan mereka keluar dari Juvie, generasi brutal. 6 sahabat, salah satu dari mereka yaitu Izana dan Mucho. Lalu Mucho pun mengatakan kalau ini bukan urusan mereka, Izana itu urusanku. Dan Takemichi yang masih diikat bertanya, "Untuk apa aku kau bawa ke sini?" Dan Mucho menjelaskan, jika divisi 5 Toman adalah divisi spesial, kami adalah unit spesial yang diizinkan untuk menginterogasi anggota lain yang terlihat mencurigakan. Mucho pun mengatakan lagi, kami boleh menghajar siapapun yang berkhianat, dan itu tanpa persetujuan dari Presiden Toman. Mike yang memilihku, orang terkuat dari semua kapten divisi. Takemichi yang belum tahu apa-apa mengira dia orang yang baik, padahal Mucho nantinya akan kembali pada Izana. Itu berarti dia akan berkhianat. Lalu Inui mengatakan kalau dia punya koneksi dengan Izana dari Tenjiku. Inui menceritakan saat ia bertemu dengan Izana yang masih menjadi Presiden Black Dragon ke-8. Inui diminta untuk dukung generasi ke-9 Black Dragon, dan tujuan Inui masuk ke divisi 1 untuk membantu Izana. Inui pun memfitnah Takemichi dengan berkata, divisi 1 adalah pengkhianat Toman, mata-mata Tenjiku. Otak dari semua ini adalah Takemichi Hanagaki. Apa itu yang kau pikirkan, Mucho? Lalu Takemichi pun berkata, jika itu salah, aku bukanlah pengkhianat. Lalu Inui kembali mengatakan, kau salah besar, Mucho. Kami sama sekali tidak mengkhianati Toman, dan kita juga tidak tahu apa-apa. Lalu Mucho pun menjelaskan apa yang terjadi dan berkata, kalian tidak terlibat dalam tugas spesial yang aku bilang tadi. Takemichi yang terkejut dengan perkataan Mucho langsung bertanya, tidak terlibat, lalu untuk apa ini semua? Dan Mucho menceritakan lagi tentang masa lalunya dengan Izana, bahwa mereka dulunya pernah melakukan perampokan, penyerangan, dan narkoba, dan membentuk tim sendiri, tim yang ditakuti sebagai generasi yang brutal dan berkuasa di era itu. Lalu Izana keluar dengan beberapa alasan. Lalu Mike merekrutku. Jadi di sini kita tahu bahwa Mucho akan kembali ke Izana, kembali ke Tenjiku. Lalu Mucho pun berkata, kau paham sekarang Takemichi? Aku salah satu pendiri Tenjiku. Kalian semua musuhku. Hidupmu berakhir di sini. Lalu Takemichi berkata, apa yang sebenarnya kau incar? Mau sesetia apapun kau dengan Izana, Izana akan fokus kepada Mike.
Dia membuat Tenjiku hanya untuk menghancurkan Mike. Dan Mucho pun tidak membenarkan itu dan berkata, "Kau bodoh. Kau bilang Izana hanya mengincar Mike." Dan Mucho berkata lagi, "Kalau ada sebuah alasan kenapa dia menculik mereka bertiga." Lalu Mucho bertanya kepada Inui dan Kokonoi, "Kenapa kalian masuk ke divisi Takemichi? Apa kalian tidak mau dimanfaatkan lagi? Terakhir kau melayani Black Dragon Kapten generasi ke-10, yaitu Shiba Taiju kan? Dan kau memanfaatkan kekuatannya untuk membangun kembali Black Dragon. Tapi yang diinginkan Taiju adalah kembalinya Kokonoi, karena Kokonoi jenius dalam mencari uang, dan Izana menginginkan kekuatan itu dari Kokonoi, kekuatan finansial. Lalu Kokonoi diancam lagi oleh Mucho bergabung dengan Tenjiku atau Inui dan Takemichi mati. Takemichi yang kesal dengan perkataan itu hanya bisa berkata kalau ini sudah keterlaluan. Dan waduh, kepala Inui diinjek oleh Mucho. Lalu Mucho mengatakan lagi kepada Takemichi bahwa Mike bukan satu-satunya rencana Izana, tapi dia juga ingin membentuk organisasi kriminal terhebat. Dengan kekuatan finansial Kokonoi, kecerdasan Kisaki, dan karisma Mike, maka itu akan jadi sempurna. Lalu Mucho kembali mengancam Kokonoi dengan berkata, "Gabung ke Tenjiku atau Inui dan Takemichi mati." Dan nampak sekali Kokonoi bingung untuk menjawabnya. Lalu Takemichi menghentikan Kokonoi yang ingin menjawab dan berkata, "Kau tidak perlu mendengarkan si bajingan itu." Lalu Takemichi berdiri dengan wajah yang marah. Dia mengatakan, "Membuat organisasi kriminal terhebat katamu, walaupun aku mati tidak akan merubah apapun." Dan Takemichi bicara dalam hati, seperti yang terjadi di masa depan, pertarungan yang tidak pernah aku menangkan. Sekarang aku sudah menemukan kunci kemenangannya, dan aku tidak akan melepaskan Kokonoi ke para bajingan itu. Takemichi yang sudah marah dan dengan wajah yang sudah bengep berkata, "Kokonoi Hajime adalah anggota divisi 1, dan aku tidak akan melepaskan bawahanku kepada orang sepertimu." Kokonoi yang mendengar perkataan Takemichi pun terkejut. Dan Takemichi menyadari hanya dengan melindungi Kokonoi itulah cara agar dia bisa menang dan tidak akan melepaskan Kokonoi ke Tenjiku. "Kau takkan mungkin menang melawanku, Takemichi," ucap Mucho. Dan Takemichi menjawab, "Ini bukan masalah menang atau kalah, dan kau takkan pernah paham, Mucho." Lalu Takemichi berlari menghampiri Mucho dengan tangan terikat. "Wow, kau sungguh pemberani, Takemichi," itu ucap saya. Tapi Takemichi ini laki-laki yang sangat keren menurut gue, karena dia lelaki yang sangat pemberani. Tapi apa yang dilakukan Takemichi pun lagi dan lagi gagal. Dan sialan, dia terlempar di tumpukan sampah. Lalu Inui mengatakan kalau dia akan membantu Takemichi dan bekerja sama. Tapi Mucho yang mau memukul Takemichi lagi dihentikan oleh Kokonoi, karena Kokonoi nggak tega melihat temannya disiksa dan berkata, "Aku akan menuruti keinginanmu, tapi lepaskan mereka." Itu berarti Kokonoi akan bergabung dengan Tenjiku. Lalu nampak mereka, Takemichi dan Inui yang sudah dilepaskan.
mengobrol sepanjang jalan dan Inui digendong oleh Takemichi. Cedera kakinya mungkin ya. Dan Inui meminta maaf kepada Takemichi karena tidak bisa melindungi Kokonoi dan bilang kalau dirinya tidak berguna. Lalu Takemichi berkata, "Kalian sudah membantuku. Kokonoi sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kalian berdua adalah orang baik. Kalian berdua temanku. Dan aku tidak akan membiarkan Kokonoi berada di Tenjiku. Akan kubawa dia kembali." Inui yang meragukan Takemichi bertanya, "Bagaimana caramu membawa dia kembali?" Takemichi menjawab, "Aku akan menemukan caranya. Oke?" Inui yang mendengar itu pun ketawa dan minta turun dari gendongan Takemichi. Lalu Inui membawa Takemichi ke tempat persembunyiannya dan mereka merawat lukanya masing-masing. Setelah itu, Inui menceritakan kalau dia punya alasan untuk menghidupkan kembali Black Dragon dan berkata, "Dia, Kokonoi, selalu bersamaku. Walaupun aku orang yang tidak berguna, dan dia selalu mendukungku. Dan karena itu, aku rela mati demi Kokonoi." Setelah itu, Inui meminta Takemichi untuk menjadi penerus Black Dragon dengan berkata, "Aku mempercayakan hidupku padamu. Tolong jadilah penerus Black Dragon dan jadilah ketua Black Dragon generasi ke-11. Inui pun menangis dan memohon ke Takemichi untuk menyelamatkan Kokonoi dan dirinya. Lalu Inui bercerita tentang tempat yang ada di hadapannya, yaitu tempat persembunyiannya ini, bahwa dulunya tempat ini adalah bengkel milik Shinjiro, kakak tertua Mike. Untuk berandalan seperti kami, ini adalah tempat berkumpul kami. Dan dulunya ada banyak motor keren berjajaran di sini dan di sana. Lalu di situ tempat Shinichiro mengurus motornya. Dan para senior sangat menghormatinya. Dia adalah pahlawanku." Lalu Inui melanjutkan ceritanya kalau dirinya ingin mengembalikan Black Dragon seperti di era Shinichiro membentuknya. Inui pun mengenang Shinichiro saat menjadi kapten kalau mereka para senior terlihat bahagia. Karena Shinichiro orangnya selalu rendah hati dan canggung. "Keren kan?" kata Inui. Dan Inui bercerita tentang dirinya masuk ke Black Dragon karena dia hanya senang dengan sebuah tim dan di saat itu dirinya bergabung dengan Black Dragon. Tapi waktu Inui bergabung dengan Black Dragon itu sudah generasi ke-8. Waktu itu pemimpinnya Izana Kurokawa, dan itu sampah karena generasi ke-8 dan 9 Black Dragon selalu melakukan kejahatan seperti narkoba, pemerkosaan, dan perampokan. "Generasi pertama benar-benar hilang," kata Inui. "Dan saat Black Dragon mati untuk sementara, aku meminta bantuan Taiju Shiba untuk menghidupkan kembali Black Dragon. Dari situlah kau baru tahu semuanya, Takemichi. Semua yang sudah terjadi." Takemichi yang merenung lalu berkata, "Ada seseorang yang ingin aku selamatkan. Karena itu aku berusaha sangat keras, tapi tetap saja tidak berguna. Aku selalu gagal. Jadi aku sangat mengerti perasaanmu." Takemichi dengan wajah yang serius, sangat-sangat serius, mengatakan, "Aku akan mengambil alih Black Dragon. Dan mulai sekarang, aku adalah Kapten Divisi 1 Toman dan pemimpin Black Dragon generasi ke-11. Lalu, Takemichi mengulurkan tangan ke Inui dan berkata, "Bersiaplah. Aku akan membawa kembali Kokonoi, mengalahkan Kisaki dan Izana maupun Tenjiku."
Lalu Inui pun menjabat tangan Takemichi dan mengatakan, "Aku percayakan hidupku padamu, Takemichi." Lalu scene berikutnya menceritakan beberapa hari yang lalu. Ketika saat Taiju pensiun, Inui menemui Mike dan mengatakan Black Dragon akan bergabung di bawah kepemimpinan Toman. Lalu Mike bertanya, "Apa kau akan menjadi pemimpin ke-11 Black Dragon?" Dan Inui mengatakan, "Tidak, tapi Takemichi Hanagaki yang akan jadi pemimpin Black Dragon." Mike pun terkejut dengan perkataan Inui dan berkata, "Tidak, aku yang menemukannya, jangan gitu dong. Tapi jika Takemichi benar-benar ingin menjadi pemimpin Black Dragon, aku akan mempertimbangkan itu. Tapi ini hanya dia benar-benar ingin ya." Lalu kembali lagi keesokan harinya. Nampak Inui yang sudah pakai seragam Toman berkata, "Aku tidak pernah berpikir kalau ujung-ujungnya aku pakai seragam ini." Dan saat itu juga anggota Divisi 1 menemui Mike dan menceritakan apa yang sudah terjadi tentang Mucho yang berkhianat. Dengan tegas Takemichi berkata, "Dalam konflik ini, Divisi 1 menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menyelamatkan Kokonoi." Lalu Mike berkata, "Baiklah, kapan paling cepat Tenjiku menyerang kita?" Lalu Inui menjawab bahwa Tenjiku akan menyerang Toman besok pada tanggal 22 Februari karena tanggal itu menandakan 11 tahun semenjak pendiri Black Dragon, dan jika Izana benar-benar setia pada Shinichiro, maka besok adalah hari yang spesial untuknya. "Oh, jadi mereka akan melakukannya besok?" tanya Mike lagi. Dan Inui menjawab lagi dengan berkata, "Ya, tidak diragukan lagi." Lalu Mike menyuruh semua anggota Divisi 1 untuk mengumpulkan semua anggota Toman untuk peperangan besok. Dan Divisi 1 menjawab, "Siap, Pak." Lalu Shin berpindah ke Kakucho yang menghampiri Izana, dan Kakucho sudah mengetahui rencana busuk Izana dan mengatakan, "Izana, aku menentang ini. Aku tidak membenarkan pembunuhan." Oke, jadi di sini kita sudah tahu kalau Tenjiku akan merencanakan membunuh seseorang. Dan seseorang itu siapa? Oke, kita bahas di chapter selanjutnya. Dan segitu dulu chapter 138 sampai 144. Oke, chapter selanjutnya akan segera saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.